Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu memiliki sikap terpuji, sabar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan lafaz basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ananda Solih dan Solihah, Ibu akan menjelaskan pengertian sabar. Tahukah kamu apa itu sabar? Sudahkah kamu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Orang sabar menerima segala musibah dengan tabah. Sabar bukan berarti menyerah tanpa syarat, tetapi sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi kita orang yang sabar dapat mengatasinya atau melawannya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perilaku maksiat. Sabar dalam meninggalkan perilaku maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi segala macam musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat berperilaku sabar? Mari kita simak cara agar kita selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Allah memberi cobaan kepada hambanya tidak akan melebihi kemampuan hamba-hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Yang kedua, selalu ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Yang keempat, berdoa dan bertawakal. Kita harus yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar atas semua cobaan yang kita hadapi. Cara yang kelima, selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang menimpa kita. Itu dia beberapa cara agar kita selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar bukanlah sikap yang mudah dilaksanakan. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, mari kita simak kisah kesabaran Bilal bin Rabah sebagai berikut. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah.
Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Nah, itu dia tadi video kisah tentang Bilal bin Rabah. Bagaimana Ananda Salih-Salihah menurut kalian? Bilal bin Rabah sangat sabar dan tabah ya dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baik, kesimpulan kisah Bilal bin Rabah ini ada beberapa poin. Yang pertama, Bilal merupakan kalangan hamba sahaya atau budak yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Kemudian, berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena Bilal tidak mau menyembah berhala. Selanjutnya, Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan berkata Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Selanjutnya, akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah untuk memerdekakannya. Dan yang terakhir, kisah Bilal bin Rabah merupakan suatu contoh sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Mencermati kisah Bilal bin Rabah ini, kita bagaimana sih cara meneladani perilaku sabar dari Bilal bin Rabah? Di antaranya yaitu, yang pertama, keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Selanjutnya, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti ditepati. Dan yang terakhir, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ananda mengerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.